dan itu pengetahuan untuk kita ya. Jadi proses dari mulai tulisan menjadi buku itu melalui proses yang sangat panjang. Baik Bapak Ibu, untuk materi kali ini saya membawakan satu materi menulis cerita praktik baik pembelajaran ya. Tapi ini 21 September ini materinya sudah saya sampaikan di PGRI, di PBPGRI secara daring. Jadi lupa ngedit ternyata untuk hari ini ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Saya sambil jalan-jalan gak apa-apa ya karena gak pakai pointer. Salam kenal, saya Iha Fariha, guru SD Negeri 304 Kabupaten Tangerang. Jadi saya guru SD. Saya tapi untuk wajah-wajah di sini masih kurang familiar nih, karena ini banyaknya SMP ya, banyaknya guru SMP. Awalnya saya mengajukan untuk 50 SD, 50 SMP, tapi mungkin kapasitasnya juga terbatas untuk kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu yang ditunjuk untuk masuk ke kegiatan ini insya Allah bermanfaat ya, karena target kita ini adalah satu guru satu buku loh ya saya. Kalau bisa mas setelah pelatihan ini Bapak Ibu bisa menghasilkan buku, walaupun tidak buku solo tapi buku apa namanya antologi bersama-sama, itu akan lebih mudah ya. Bapak Ibu kemarin sudah bersama Master Eka, itu master saya, master menulis saya mengikuti kelas menulis Master Eka itu dari mulai udah 4 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian saya juga penulis buku dongeng rakyat dari Banten, ini adalah buku solo pertama saya. Ini hasil kelas menulis MGMP Bahasa Inggris yang diselenggarakan di SMP Curug gitu ya. Jadi setelah kelas menulis saya menghasilkan satu buku ini dongeng rakyat dari Banten. Dan kalau tadi Mas Bambang bilang itu ilustrasi itu kan dibuat oleh tim ilustrator ya. Dan saya ini ilustrasinya gambar saya sendiri. Jadi saya tidak menggunakan ilustrator dari luar. Ini gambarnya gambar tulisan tangan saya sendiri. Bahkan di dalamnya pun ada gambar-gambar yang memang saya gambar sendiri gitu. Jadi saya tidak membayar jasa ilustrator. Nah Bapak Ibu, untuk buku selanjutnya saya adalah buku bahan ajar matematika yang tadi saya bilang. Terbitannya terbitan Intan Pariwara Yogyakarta. Jadi kalau tadi Mas Erlangga ya, untuk masuk ke Erlangga itu ternyata agak sulit. Dan kemudian saya direkrut sebagai penulis buku bahan ajar di Intan Pariwara, dan Intan Pariwara juga sudah nasional ya, sudah di Indonesia. Memang benar, semua penulis dari buku bahan ajar itu direkrut dari guru dan dosen gitu ya. Kebetulan saya masuk ke tim penulisnya, dan itu pun hanya teksnya saja. Jadi kita itu tidak mengurusin ilustrasi, tidak mengurusin layout, tidak mengurusin, pokoknya teks aja. Itu ya pengalaman saya dari menulis buku bahan ajar. Kalau untuk ini saya semua naskahnya itu sudah namanya lolos editor. Jadi tidak mentah. Jadi kita self editing dulu. Ketika kita kirim ke editor, seperti saya sudah lihat drive-nya Bapak Ibu ya, itu harusnya kita self editing. Jadi kita sendiri yang edit nih, dari ejaannya gitu ya, dari struktur kalimatnya gitu, supaya si tim editor itu tidak terlalu banyak mengedit tulisan kita gitu ya. Dan kita guru itu tentu kompetensi menulis itu adalah kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang guru tentunya. Bukan karena kita menjadi penulis saja, guru itu kan tugasnya banyak tulisan kan, menulis RPP, menulis rencana pembelajaran gitu ya, banyak. Baik, kemudian untuk prestasi saya pernah menjadi seorang perempuan inspirasi Kabupaten Tangerang untuk di 2020 gitu. Kemudian sekretaris Pelita Penggerak Literasi Tangerang, ini adalah komunitas penulis di Kabupaten Tangerang, dan Bapak Nafiuddin ini adalah komandannya kami gitu ya. Jadi saya adalah pengurus di Penggerak Literasi Kabupaten Tangerang yang komandannya Bapak Nafi. Kemudian Bapak Nafi juga hobinya menulis gitu ya. Ya Pak ya. Sudah berapa banyak tulisannya? Banyak ya. Jadi memotivasi kami penulis-penulis di Kabupaten Tangerang itu untuk menyediakan wadah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti tergerak ya untuk masuk juga ke komunitas kami Penggerak Literasi Kabupaten Tangerang. Kemudian untuk di PGRI, Sekretaris Bidang Peningkatan Karir Guru Cabang 3 Raksa untuk di organisasi. Kemudian saya juga bergerak di komunitas media pembelajaran Banten sebagai koordinator dan juga pembina.
Guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Tangerang, pengajar praktik di angkatan 8, tapi bertugas di angkatan 9. Kebetulan ada CGP saya, terima kasih Pak Agus. Kemudian ada trainer pembelajaran berdiferensiasi di 2021, narasumber berbagi praktik baik gelombang 3 Provinsi Banten, dan bendahara Asosiasi Guru Penulis AGP PBPGI 2024 untuk sekarang. Pengelola aksi nyata PMM. Nah ini Bapak Ibu yang hobi gak bikin aksi nyata PMM? bukan kewajiban loh sekarang, nah, hobi itu mah ya, kebutuhan. PMM itu kebutuhan kita. Saya adalah pengelola aksi nyatanya yang memvalidasi lolos atau tidaknya, gitu ya. Kemudian sebagai penggerak bergema itu penggerak komunitas literasi gelombang 2 Banten gitu. Mudah-mudahan menginspirasi ya profilnya. Dan kita sepakati dulu nih untuk materi yang mungkin saya hanya dikasih waktu sampai jam 12 sampai isoma ya. Kita sepakati dulu yang pertama tepat waktu. Tadi saya mulai dari jam 11 dan harus berakhir jam 12. Kalau saya lebih dari jam 12 silakan diingatkan. Bu ya udah selesai gitu ya waktunya ya. Silakan, karena kita sepakatnya harus tepat waktu. Yang kedua interaktif. Interaktif itu berarti informasinya bukan hanya dari saya tapi juga dari Bapak Ibu semua. Yang ketiga saling menghargai. Ketika ada salah seorang yang memberikan pendapat atau sedang berbicara, silakan Bapak Ibu untuk mendengarkan gitu ya, atau mungkin angkat tangan dulu sebelum memberikan pendapat. Dan yang keempat mencapai tujuan. Tentunya tujuan kita datang nih dari sekolah masing-masing sampai ke ruangan ini tujuannya untuk apa? Untuk apa? Menambah pengetahuan dan juga meningkatkan kompetensi di bidang menulis. Mudah-mudahan tercapai tujuannya. Ada tambahan untuk kesepakatannya? Bapak Ibu mungkin di sekolah kan suka membuat kesepakatan kelas ya. Kita sepakatin nih. Bu boleh nggak Bu sambil makan minum? Kita sepakati, boleh ya? Boleh. Berarti kalau nanti di tengah-tengah materi saya makan minum tidak apa-apa, ya. Bu boleh nggak Bu pulang duluan? Itu tanya nanti Pak Nafi ya, dipotong nanti transportnya. Jadi Bapak Ibu sampai sore nanti ya. Kemudian ada lagi yang mau nambahin kesepakatannya? Oke, izin ke toilet ya. Kemudian boleh nggak Bu terima telepon? Boleh ya, takutnya urgent, takutnya penting ya. Tapi kalau terima telepon jangan teriak-teriak di ruangan juga. Silakan Bapak Ibu untuk keluar ruangan. Itu ya, kita sepakati ya. Tidak ada tambahan lagi kan? Nah ini tujuan kegiatan kita, tujuan untuk materi saya tentunya. Yang pertama, peserta mampu menulis cerita praktik baik pembelajaran. Ada yang sudah pernah menulis cerita praktik baik? Belum. Ada yang sudah tahu apa sih cerita praktik baik? Ada yang sudah tahu? Di PMM ada loh. Best practice sama. Karena gimana Pak? Best practice sama. Iya betul, best practice. Cuma sekarang memang ada perbedaan dari best practice yang zaman dulu ya, berupa praktik baik yang memang ada template-nya. Untuk template sekarang ini metodenya lebih ringan, lebih mudah. Jadi yang saya sampaikan sekarang ini best practice-nya bukan yang hasil penelitian dan lain sebagainya, tapi artikel praktik baik atau pengalaman mengajar Bapak Ibu. Gitu ya, tapi ada template-nya. Kemudian peserta memahami dan menerapkan alur STAR. Nah, kita menggunakan metode STAR. Ada yang sudah pernah dengar? STAR itu apa? STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Ini alur STAR yang akan kita gunakan untuk membuat cerita praktik baik. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti punya pengalaman mengajar yang terbaik di kelasnya, gitu ya. Best practice-nya. Ada dua tujuan ya, mudah-mudahan tercapai. Bapak Ibu silakan menjawab pertanyaan pematik ini. Dari pengalaman Bapak Ibu dalam mengajar, apakah pernah menghadapi tantangan besar dan berhasil Bapak Ibu atasi? Ini pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, setelah melakukan sebuah tindakan atau strategi untuk mengatasi masalah di kelas, apa dampak yang paling signifikan yang Bapak Ibu rasakan? Boleh dua orang untuk menjawab dua pertanyaan ini. Mana mikrofonnya? Oke, baik. Bapak Ibu mohon izin kalau saya mendokumentasikan ya. Oke, silakan Pak Desa. Bapak boleh ke depan biar saya tidak lari-lari ke belakang. Kayaknya artisnya hari ini adalah Kak Ganteng ya. Boleh dua orang ya.
networking lagi. Bukan networking. Saya anak-anak kalau suruh networking lagi ya. Silakan Bapak menjawab pertanyaan. Mohon izin Bu, jadi untuk dalam mengajar ya, menghadapi tantangan yang besar yang berhasil kita atasi dari kemarin, dari amanat undang-undang yang dari berarti komunikasi, menangkan komunikasi dan menantang. Biasanya dari menantang ini kita membuat video ke anak gitu ya, dalam video pembelajaran kayak 5 atau pembelajaran bersama puisi, dan untuk video berkelompok mengirimkan ke gurunya. Dia berhasil mengirimkan dalam bentuk video, tantangannya sudah berhasil. Oke, luar biasa. Berarti pengalaman yang dialami oleh Pak Ganteng ini adalah dalam tugas materi apa ya Pak? Anak membuat puisi. Oh, membuat puisi, membacakan puisi. Bacaan puisi. Iya. Tantangannya apa yang Bapak alami pada saat itu? Boleh ikutin Bapak Ibu ya? Ya. Masih ingat dengan puisi aku? Karya Hairil Anwar. Ikut ya? Mohon izin Bu ya? Boleh. 1, 2, 3. Aku karya Hairil Anwar. Karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan meraih. Tidak juga kau. Tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuat. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jadi anak temennya yang video, anak yang bacaan puisi, ketenangannya ya alhamdulillah berhasil. Seperti itu Bu. Luar biasa pengalaman dari Pak Ganteng tadi ya. Pada materi bahasa Indonesia ya, membaca puisi, di mana anak tantangannya itu yang pertama harus mengikuti dulu gurunya, mengikuti gurunya dulu membaca puisi. Metode yang digunakan atau strategi yang digunakan oleh Pak Ganteng tadi itu adalah anak mengikuti dulu cara gurunya membaca puisi. Kemudian dia membuat video. Oke, membuat video. Bagaimana hasilnya? Ternyata anak tergali potensinya ya, karena kita nggak tahu anak mana saja nih yang bisa baca puisi. Nah, melalui tugas yang diberikan oleh Pak Ganteng tadi, melalui video, kemudian kita gurunya bisa melihat potensi anak. Baik, terima kasih Pak Ganteng. Ada satu lagi yang angkat tangan, boleh bentar ya, Bapak dulu ada yang angkat tangan. Bapak siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya nanya, sekarang saya maju. Panitia tanggung jawab payungnya ini hari ini. Alhamdulillah, pertanyaannya terpoin dari pengalaman Anda dalam mengajar. Apakah pernah menghadapi tantangan besar yang berhasil Anda atasi? Banyak. Alhamdulillah, saya mengajar SD 20 tahun, mengajar SMP 18 tahun, cuma mengajar SMK perempuan saya menolak. Bahaya. Saya laki-laki, ya. Normal. Pengalaman pribadi
pribadi ya. Saya dari Kelapa II, 20 tahun saya mengajar nggak pernah jauh. Ya pulang bangun tidur, nggak sampai ganti baju udah sampai. Iya, kenapa dekat? Tahu-tahu saya sekarang dilempar ke Kecamatan Mau. Berarti ada tantangan besar. Tapi itu sudah lewat. Tantangannya apa yang terbesarnya? Ganti motornya yang baru. Cuma belum kesampaian, Bu. Artinya apa? Tergantung pada diri kita. Sekarang pada waktu itu pada masih muda ya. Sekarang sudah apa ya? Sudah tidak muda, Bu. Alhamdulillah umur saya baru 28 tahun, Bu. Yang pertama pribadi, ya kan. Dari Kelapa II ke Mau itu kurang lebih kalau di map itu 32 kilo. Realnya lebih. Ya, berulang-ulang kali saya ulas melewati 7 sawah, 3 kapolsek, 3 pasar, banyak mobil truk. Bayangin coba bayangin dah. Kayak apa itu ya? Tapi alhamdulillah tergantung pada diri kita. Satu kuncinya banyak ya kan. Jadikan tempat kerja itu rumah kita. Seburuk apapun tempat kerja kita, itu rumah kita. Oke. Jangan mendengarkan hal-hal yang kurang baik. Itu yang pertama, ya kan? Jadilah diri kita, senangilah tempat kerja kita. Alhamdulillah. Ada Master Edi guru saya di sana. Alhamdulillah, itu yang pertama. Penampi profesor Mau juga. Iya benar. Ternyata Mau itu daerah yang wow. Kenapa Pak Wan? Excellent. Ya. Ternyata Allah Maha Adil menempatkan saya yang belum pernah saya singgahi. Yang pertama. Bukan tertawa, Bu. Buat banget ketawanya ya Bu ya. Yang pertama Bu ya, ingat ya. Jadikanlah tempat kerja kita itu. Nah, yang pertama. Tapi yang lebih penting lagi Bu yang kedua. Ya. Jadikan kebutuhan Kapolda terpenuhi. Kapolda itu siapa? Kepala Polisi Dapur. Itu yang terpenting ya. Itu dari bapak-bapak Pak. Jangan berbagi lah dengan ibu-ibu. Itu yang pertama ya. Baik. Nah itu pribadi saya. Ya. Individual. Yang kedua, nah, biasanya siswa. Ya. Hampir semua saya yakin dan percaya siswa sekarang sudah kurang tertarik dengan belajar. Apa betul begitu? Apa betul? Di sekolah bapak mungkin ya? Semua saya yakin. Kenapa? Itu ada eksternal, ada internal. Eksternalnya mungkin karena HP dan lain-lain. Jadi sampai sekolah mereka sekarang sudah 5 tahun ini saya mendengar ada istilah jam kos. Apa jam kos? Oh. Ya, ternyata saya tanya, Neng, kenapa sih? Ya, saya ngajar bahasa Inggris dan juga IPA. Ya, kenapa sih Neng kok sekarang? Udah males Pak belajar. Nah, berarti apa? Jiwanya dulu yang kita ambil. Itu tantangannya ya. Pertama, dalam 1 bulan pertama ini kenapa ini bocah kok gini aja? Oh ternyata mereka jadikan mereka itu friendly. Bukan sebagai siswa. I am teacher, you are student. No. We are friends. Berarti udah aksi strategi yang bapak lakukan ya. Gimana apa yang mereka mau? Oh ternyata mereka butuh friend. Cukup memberikan hal kecil. Neng mau apa Neng? Pak pengen beli biksu. Ayo kita jalan beli biksu. Itu salah satunya untuk kebutuhan kita mengajar. Termasuk memberikan Sama lagi laki-lakinya ya kan kita ngobrol bareng di bawah pohon. Ya kalau hal yang positif kenapa enggak? Karena aus Pak, ayo kita minum bareng-bareng. Ya. Pendekatannya lebih ke keluarga. Artinya apa? Kita ambil dulu ya kan. Di rumah ada yang broken home, katanya segala macam. Ada loh yang ibunya 2, bapaknya 2. Mereka butuh perhatian. Dari situ baru kita mulai, ya kan? Are you happy? Happy. Okay, let's we say together. Memang
sangat sulit Bu. Ya. Oke. Tapi kita harus ingat yang terpenting, jangan lupa berdoa. Terpenting. Oke, doa. Yang punya orang tua minta doa orang tua. Doa. Yang punya istri minta doa istri. Nah, ini yang berat nih ya. Dari strategi Bapak. Ya, jadi satu, minta doa istri, jangan malu bapak-bapak. Rezeki bapak-bapak salah satunya ada di istri. Oh ibu tersenyum-senyum aja sih. Ya, itu aja Bu ya. Iya, iya. Ya. Baik, Bapak. Sebetulnya saya maju ke sini ada teori Bu. Teorinya apa tuh? Kalau kamu ngantuk bertanyalah. Bertanya. Makanya saya bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan nih. Oke, terima kasih Bapak. Termasuk perjuangan ternyata. Oh, saya enak sekali ya. Ucapan terima kasih sambil nyanyi ke Bapak Pasal Pak. Enak. Ini hebat ya. Oke, Pak. Sambil tepuk tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Pengalaman Bapak tadi sebenarnya bisa kita ambil sebagai cerita praktik baik ya, di mana tantangan motivasi belajar anak itu sudah hampir hilang. Kemudian strategi yang Bapak lakukan, strategi yang Bapak berikan untuk treatment anak itu adalah pendekatan kekeluargaan, jajanin, ngajak ngobrol gitu ya, kepoin pribadinya gitu ya, keluarganya dan lain sebagainya. Dan hasilnya apa? Setelah motivasinya meningkat, baru Bapak belajar, mengajak belajar. Itu ya yang bisa kita ambil dari cerita yang Bapak tadi sampaikan. Itu kalau ditulis bisa menjadi cerita praktik baik. Mulai dari situasinya seperti apa sih anak-anaknya, kemudian tantangannya apa, treatmentnya atau aksinya apa, kemudian refleksinya, resultnya apa, hasilnya. Itu inti dari cerita praktik baik itu hanya 4 star: situasinya, tantangannya, aksi yang dilakukannya, kemudian refleksinya atau result, hasilnya. Itu ya. Jadi walaupun tadi kelihatannya Bapak ceritanya mendongeng, tapi itu bisa kita ambil poin-poin penting dari cerita praktik baiknya. Gitu. Terima kasih Bapak sudah berbagi. Dan nah ini dia, apa itu praktik baik? Yang saya yakini adalah Bapak Ibu semua, kalau Bapak tadi mengajar sudah lebih dari 20 tahun, tapi kelihatannya masih muda loh Pak ya. Saya pikir Bapak baru diangkat kemarin gitu ya. Padahal itu sudah 20 tahun lebih malah. Di SD, di SMP, MK, jadi sudah beberapa generasi Bapak ajar. Kalau saya di SD aja. Belum tentu saya bisa mengajar di jenjang SMP. Karena karakteristiknya pasti berbeda ya. Anak SD dengan SMP. Saya mengajar biasanya, pertamanya saya mengajar di kelas 6 dan sekarang saya mengajar di kelas 1. Itu aja jomplang banget ternyata. Bagaimana perlakuan kita terhadap siswa di kelas 6 dan bagaimana perlakuan di kelas 1 itu sangat berbeda. Apalagi sudah beda jenjang SMP dan SMK. Yang kata Bapak tadi bahaya gitu ya. Kalau anak-anak seusia SMK diajar oleh Bapak gitu ya. Kenapa bahayanya? Karena anak-anaknya udah beranjak dewasa. Pemikirannya juga sudah beda dengan anak-anak SD dan SMP tentunya. Ini dia praktik baik adalah pengalaman keberhasilan terbaik yang dalam menyelesaikan masalah. Tadi Bapak sudah Bapak yang dari bawah sudah berbagi pengalaman dan tantangannya, kemudian treatmentnya dan hasilnya. Ini dia, Bapak Ibu bisa menuliskan praktik baiknya itu dalam sebuah cerita alurnya. Mungkin kalau di PMM alurnya itu template banget ya. Yang harapannya di kegiatan pelatihan ini adalah bentukannya artikel. Tidak seperti yang ada di PMM. Kalau di PMM situasi bla 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 bla, tantangan bla 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 gitu ya. Nah kalau di pelatihan sekarang itu maunya sebuah artikel yang utuh,
yang enak dibaca gitu ya, yang alurnya mengalir gitu. Kemudian berbeda dari penelitian tindakan kelas atau PTK. Kalau dulu ada ya, saran sebagai kenaikan pangkat guru itu harus membuatkan laporan PTK ya. Kalau sekarang mungkin tidak lagi ya. Tapi jangan, bukan berarti kemampuan guru dalam bidang menulisnya itu berarti diabaikan gitu ya, tetap ya. Karena apa? Kalau di praktik baik ini tidak memerlukan siklus. Kalau di PTK kan kita mengajar, kemudian mau perbaikan siklus 1, siklus 2, bahkan bisa siklus 3 gitu ya. Kalau di praktik baik ini tidak. Pengalaman kita mengajar, kemudian yang terbaiknya, pengalaman terbaiknya sampai berhasil mencapai tujuan. Kemudian penulisan praktik baik itu bertujuan untuk mendokumentasikan dan membagikan metode, strategi, dan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuannya ini. Kemudian dengan menyebarluaskan praktik baik, pendidik bisa mendapatkan wawasan baru untuk memperbaiki proses pembelajarannya dan meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi gitu ya, tujuan dituliskan. Saya pernah loh misalnya mengajarkan anak materinya lambang Pancasila menggunakan media puzzle, dan hasilnya anak-anak bisa. Itu kan sudah satu alur cerita praktik baik. Tantangannya apa? Tantangannya itu ternyata membuat puzzle itu butuh effort yang besar, misalnya mendesainnya, gitu ya, menggunakan aplikasinya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kalau hanya teori-teori seperti ini sebenarnya bisa dibaca ya. Ini ciri-ciri cerita praktik baik. Yang pertama berkelanjutan. Dari kanan dulu ya. Original itu non plagiasi. Jadi ceritanya justru pengalaman diri sendiri, bukan pengalaman bapak ibu yang lain, gitu ya. Kemudian inovatif, mengandung unsur kebaruan. Jadi kalau ternyata pembelajaran ini tuh belum pernah loh dilakukan oleh orang lain dan kita sudah berhasil menggunakan metode strategi yang terbaru, nah ini berarti inovatif. Kemudian efisien dalam penggunaan biaya, waktu, dan sumber daya, tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar. Misalnya pada praktik baik itu Bapak Ibu tidak terlalu membutuhkan media teknologi, misalnya laptop, anak satu-satu dikasih laptop, itu kan butuh biaya besar. Jadi yang efisien, kemudian efektif mencapai tujuan pembelajaran, tidak rumit gitu ya. Alur pembelajarannya juga lebih sederhana tapi berhasil. Kemudian kreatif dan inspiratif, di mana ide yang ditawarkan itu mampu menyelesaikan masalah dan juga memberikan inspirasi bagi pembaca atau bagi guru lain gitu. Kemudian berkelanjutan, tidak hanya satu kali digunakan metode tersebut kemudian selesai, tapi terus berinovasi, terus berkelanjutan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini metode STAR. Tadi sudah saya singgung-singgung bagaimana situasi itu mendeskripsikan kondisi awal dan alasan mengapa praktik baik ini dituliskan. Ini metode STAR-nya ya. Kemudian yang kedua tantangan, menggambarkan hambatan yang muncul dari pihak-pihak yang terlibat, misalnya dari siswanya kah, dari orang tuanya kah, dari lingkungan sekolahnya kah, ini tantangan. Kemudian aksi itu adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan. Seperti tadi Bapak ya, aksinya apa tadi Bapak? Ngobrol ya, berbicara dari hati ke hati, jajanan anak. Oh iya Bapak, bukan mix two, bacanya mixue. Ya, itu kan bahasa Chinese ya, bahasa Mandarin ya, mixue itu dari Cina. Jadi baca bilangnya jangan mixue, tapi mixue. Kemarin saya baru selesai pelatihan dan narasumbernya dari PMK Bahasa Mandarin. Jadi lebih banyak dipelajari bahasa Mandarin. Oke, yang keempat adalah refleksi. Refleksi itu bisa juga result, hasil belajarnya itu bagaimana. Menilai hasil dan dampak dari tindakan yang diambil. Bapak Ibu sudah mengambil langkah-langkah bla-bla. Misalnya ada 3 langkah atau 5 langkah ya. Kemudian hasilnya seperti apa? Apakah motivasi belajarnya meningkatkah, pemahaman siswanya meningkatkah dengan strategi tersebut? Gitu ya. Jadi ini adalah metode STAR yang nanti kita harus pelajari dan harus berkarya nih dalam cerita praktik baik ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa metode STAR ini dapat membantu menyusun deskripsi yang lebih terstruktur. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membayangkan ya, bagaimana sih cerita alurnya ini? Yang pertama
situasinya dulu nih. Gambarkan situasi kelas Bapak Ibu, tantangan apa, aksinya apa, lalu result atau hasilnya apa. Terbayang ya? Baik Bapak Ibu, saya agak terburu-buru ya, karena memang waktu saya sampai jam 12, saya takut keburu diusir. Bapak Ibu, ini adalah contoh praktik baik, cerita praktik baik yang saya tulis dan berhasil jadi 10 besar cerita praktik baik Jambore GTK Banten. Saya tidak lolos ke 5 besar dan 3 besarnya karena seleksinya bukan hanya saya yang diseleksi. Jadi yang diwawancara itu kepala sekolah, guru, dan rekan guru dan wali murid. Gitu. Tapi cerita praktik baiknya lolos 10 besar di Provinsi Banten. Saya mengambil tema pembelajaran berdiferensiasi solusi memfasilitasi keberagaman siswa. Situasinya apa? Yang pertama, capaian rapor pendidikan pada kualitas pembelajaran di SD saya itu turun ya. Kemudian keberagaman karakteristik siswa karena nanti ke pembelajaran berdiferensiasi. Tantangannya apa? Tantangannya ternyata banyak sekali. Ketika saya akan mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di kelas saya, menyesuaikan metodenya itu tantangan. Kemudian keterbatasan waktu juga tantangan. Banyaknya miskonsepsi tentang pembelajaran diferensiasi juga itu tantangan. Kemudian kekhawatiran sulit mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di kelas itu tantangan. Itu yang saya ambil tantangan. Kemudian aksinya, yang pertama saya mempelajari konsep pembelajaran berdiferensiasi melalui banyak sumber, baik itu berwebinar, PNM dan lain sebagainya. Jadi banyak sumber yang saya gali untuk pengetahuan saya terkait pembelajaran diferensiasi. Kemudian baru saya mengimplementasikan di kelas. Refleksinya, resultnya pembelajaran menjadi lebih interaktif, siswa juga meningkat motivasi belajarnya. Ini hanya gambarannya, dan saya akan menampilkan. Nah, ini cerita praktik baik saya yang saya ajukan di Jambore GTK, dan ini adalah artikelnya. Nah, Bapak Ibu, untuk artikelnya ini kalau di Jambore ini 8 halaman dan bentukannya seperti ini. Jadi ada pendahuluannya. Nah, ini situasi dan latar belakangnya. Ini 2000 kata batasannya ya. Tapi kalau untuk Bapak Ibu, ini untuk tugas setelah materi ini hanya 800 kata saja. Jadi 800 kata itu sudah bisa jadi artikel. Kalau ini adalah artikel yang saya kirim untuk Jambore Nasional. Ini tantangannya saya jabarkan menjadi beberapa paragraf ya. Kemudian ini aksi yang saya lakukan menjadi beberapa paragraf juga. Kemudian baru refleksinya, resultnya. Nah, jadi tampilannya seperti itu nanti artikelnya. Ya, Bapak Ibu bisa dipahami ya. Nah, kemudian artikel tersebut karena saya kemarin itu mengikuti Jambore, jadi saya membuat, wah ini nggak ada soundnya ya, nggak bisa terhubung dengan sound tentunya. Oh iya, nggak bisa terhubung dengan sound ya. Belum. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu udah
dengan 3 narasumber ini sudah terbayang nanti mau nulisnya bagaimana? Sudah membayang belum Bapak Ibu? Udah. Cuma dibayangin aja apa nanti mau langsung action? Ngebayangin aja dulu. Nah dari membayangkan terus actionnya apa? Terus actionnya apa? Action ya. Actionnya apa? Tapi udah banyak genre ya. Oke. Sudah terhubung? Sudah saya lanjut bertobat menjadi pengajar praktik yang mendampingi cara bergerak angkatan. Saya ingin melihat dari 3 sama 4 kabupaten Padang. Pada kegiatan ini saya akan berbagi praktik dari pembelajaran dalam implementasikan kurikulum merdeka melalui pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1. Apa saja upaya yang saya lakukan? Mari kita simak tayangan video berikut. Sebagai guru kelas 1 di SD 3 sama 4, saya memiliki komitmen untuk menerapkan pembelajaran dengan mengembangkan potensi setiap siswa. Mengajar di kelas 1 merupakan tantangan tersendiri karena siswa baru saja mengalami masa transisi dari lingkungan pembelajaran non formal menuju suasana sekolah yang lebih terstruktur. Perbedaan karakteristik dan kemampuan mereka sangat beragam, mulai dari perkembangan kognitif, sosial emosional hingga gaya belajar yang bervariasi. Tantangan utama yang sering saya hadapi meliputi perbedaan kemampuan akademik, keterbatasan waktu belajar di kelas, serta kesalahpahaman tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menghadapi tantangan ini, saya terus mengembangkan pemahaman dan keterampilan melalui berbagai sumber daya dan program pelatihan. Pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak tahun 2021-2022, salah satu materi yang dipelajari adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan terlebih dahulu memahami karakteristik siswa dan menanamkan pemahaman tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Beruntung saya berkesempatan mendapatkan bimbingan teknik dalam kegiatan Training of Trainer pembelajaran berdiferensiasi yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Banten tahun 2022. Materi-materi yang disampaikan menjadi bekal yang terus dikembangkan melalui proses belajar berkelanjutan. Pemahaman pada konsep pembelajaran berdiferensiasi semakin meningkat ketika saya bertugas menjadi pengajar praktik yang mendampingi calon guru penggerak angkatan 9. Kehadiran platform Merdeka Mengajar yang menyediakan berbagai materi dan referensi terkait strategi dan perancangan berdiferensiasi memberi saya panduan yang jelas tentang bagaimana menemukan kebutuhan belajar siswa dan bagaimana membuat aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan daya belajar masing-masing siswa. Untuk meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan media pembelajaran, saya bergabung dengan komunitas media pembelajaran dan juga mengikuti pelatihan pembatik atau pembelajaran berbasis TIK. Pelatihan ini
Oke. Dari tayangan video yang Bapak Ibu simak tadi, pertanyaannya, apa tantangan yang saya hadapi di kelas saya? Mungkin Bapak Ibu menyimak ya, tadi ada beberapa yang sudah saya sampaikan. Oke. Terus saya mau dokumentasi. Sebutkan namanya dulu. Mandiri ya Bun? Iya benar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rita Kartika dari SD Negeri Buaran Mangga 2, Paku Haji. Paku Haji, oke. Silakan. Yang tadi saya simak videonya, tantangan yang dari kelasnya IPH yaitu karakteristik siswa yang beragam dan juga kurangnya metode pembelajaran yang digunakan. Oke. Sehingga aksinya IPH, tantangannya ini. Ya. Aksinya IPH kan tadi mengikuti pelatihan-pelatihan, terus menerapkan setelah mengikuti pelatihan kan dapat insight baru tuh. Oke. Terus setelah itu baru menerapkan metode pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik siswa sehingga siswa itu terfasilitasi kebutuhan mereka. Wah, luar biasa jawabannya. Berarti benar-benar menyimak ya, walaupun videonya tadi tidak sampai total, tapi ternyata bisa menjawab pertanyaan apa sih tantangan yang saya hadapi pada kelas saya gitu ya. Kemudian satu lagi pertanyaannya, oke, apa situasi yang menggambarkan, yang digambarkan di kelas saya melalui video tadi? Situasinya. Oke, satu lagi pertanyaan. Oke, apakah tidak disimak? Padahal tadi sudah jelas ya. Terus di tadi apa namanya? Di artikelnya juga ada situasinya apa. Dan saya juga menyebutkan situasi yang saya hadapi, kondisi di sekolah saya itu seperti apa. Ada yang menyimak mungkin? Tidak ada. Oke deh, baik. Berarti hanya satu buku yang keluar. Terima kasih untuk yang menjawab tadi tantangannya. Oke, ada buku dari kakek saya dengan ibu siapa mohon didokumentasikan. Silakan. Oke. 1, 2, cekrek. Oke, semoga bermanfaat untuk menemani tidurnya si kecil atau tidur ayahnya nggak apa-apa. Didongengin dulu ya. Baik, terima kasih. Hanya satu yang bisa menjawab. Sebenarnya situasinya tadi yang saya gambarkan itu adalah kondisi rapor pendidikan, ya, kondisi rapor pendidikan dan juga perbedaan atau keberagaman karakteristik peserta didik di kelas saya. Gitu. Jadi itu situasi yang saya gambarkan di praktik baik saya. Boleh siapa lagi yang mau satu buku ini? Ada satu lagi pertanyaan. Dari materi yang sudah saya sampaikan, sebutkan alur cerita praktik baik yang harus ada di artikel cerita praktik baik. Alurnya. Depannya S ya Bun ya. Oke, silakan Bun. Siapa namanya dan dari mana? Sebutkan. Suryati Lestari Ibu dari SDN Raja 2. SD mana Bun? SDN Raja 2 Pangangan. Pangangan, Raja Iu. Raja Iu. Oke, Raja Iu 2 Pangangan. Silakan Bun. Hanya menyebutkan tidak menjelaskan ya Bun. Oke. Alurnya yang harus ada adalah situasi, aksi, tantangan dan refleksi. Oke, luar biasa sekali. Alurnya star ya, situasi, tantangan, aksi dan refleksi. Silakan Bunda berhak untuk satu buku dongeng saya. Saya dokumentasi Maaf ya, dokumentasinya. Oke, 1, 2, cekrek. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak video dan juga sudah menjawab pertanyaan ya, karena saya hanya membawa 2 buku jadi tidak ada lagi. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu latihan menulis dan ini harus dikirim di grup boleh ya, atau boleh nanti di drive, saya buatkan link drive aja ya, khusus untuk cerita praktik baik. Jadi tidak disatukan dengan yang Master Eka ya, kalau Master Eka kan beda temanya. Jadi saya mau Bapak Ibu nanti berlatih menulis terkait dengan cerita praktik baiknya. Nanti saya buatkan link drive-nya. Dan kalau memang memenuhi kuota atau memenuhi persyaratan untuk diterbitkan menjadi satu buku ya Neng ya, insya Allah nanti kita akan menerbitkan juga buku antologi praktik baik.
ya. Tapi dengan catatan mungkin ini di luar dinas ya. Kalau dinas nanti akan memilih artikel yang terbaik ya. Kalau di sini nanti penerbitnya mungkin penerbit indie atau penerbit mandiri yang nanti akan berbayar sebenarnya. Karena memang untuk satu buah buku itu kita harus juga mengeluarkan biaya ya. Boleh nanti kalau di barang-barang itu akan terasa lebih ringan ya. Kecuali kalau menerbitkan sendiri itu lumayan. Bahkan yang Ruri untuk satu bukunya saja seperti ini bisa menghabiskan 16 juta untuk 100 eksemplar. Ya, untuk satu buku ini. Gitu. Jadi butuh biaya yang besar untuk menerbitkan buku solo. Tapi kalau menerbitkan buku bersama, karena ditanggung bersama itu akan lebih mudah. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan terinspirasi untuk menulis cerita terbaik ya. Dan sebenarnya itu untuk deadline-nya bisa sampai akhir November sampai akhir Desember mungkin ya. Karena kan kita targetnya itu dari tahun depannya nih ya. Tapi jangan juga masih lama nanti aja, jangan seperti itu juga ya. Mudah-mudahan akhir November bisa terkumpul ya. Next, presentasi dan umpan baliknya kita skip saja. Kita simpulkan bahwa pentingnya berbagi praktik baik itu yang pertama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Cerita yang sudah ditulis itu akan dijadikan buku setelah proses pengeditan yaitu. Kemudian kirimkan cerita yang sudah selesai untuk pengumpulan dan tetap semangat dalam berbagi praktik baik. Refleksinya kita skip saja, ini ketentuan naskahnya ya. Ketentuan naskahnya ini nanti materinya saya bagikan saja ya, supaya ketentuan naskahnya bisa dipelajari. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini Bapak Ibu bisa menghasilkan satu cerita praktik baik yang bisa dibukukan. Saya pantun? Boleh. Belum. Sabar, masih kontak saya. Sabar. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Naik kereta berdesak-desakan. Cakep. Bapak Ibu tidak usah bimbang. Kegiatan menulis sangat menyenangkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Bunda Ina. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, PR yang kemarin aja belum selesai, ada PR lagi. Nah, ngerasain kan kayak anak murid kita di sekolah juga gitu ya. IPA ada PR, IPS ada PR, sama IPAS ya. Bahasa Inggris ada PR sama. Kan kita sekarang jadi murid ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, dicoba dipenuhi tagihan dari Master Eka yang kemarin dan dari Bunda Iha. Kalau Bunda Iha ini deadline-nya adalah akhir November. Saya mau ikutan boleh kali ya Bun ya. Tuh buku antologi. Kalau buku antologi mah nggak berat untuk biaya cetaknya juga Bapak Ibu. Karena kan ini kan bersama-sama nanti. Sama dipikulnya. Begitu Bapak Ibu ya. Sudah pukul sudah kerucut-kerucut belum ya? Sudah. Tadi saya intip keluar sudah banyak tumpukan dus putih